Selamat pagi. Shalom. Saya undang kita bangkit berdiri. Kasih salam kiri kanan depan belakang. Berdiri. Kasih salam kiri kananmu. Baik. Pagi hari ini kembali lagi dengan penuh sukacita kita boleh bertemu. Silakan duduk ya. Siapa yang merasa hari ini diberkati Tuhan? Dari bangun pagi sampai nanti matahari terbenam. Cuman separuh. Coba lihat, angkat tangan semua. Tepuk tangan buat Yesus, kita luar biasa. Karena ketika kita bangun pagi sampai kita buka mata, ada penyertaan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum dulu. Kasih senyum. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita mau menyanyi sebab hatiku penuh dengan nyanyian. Sambil tepuk tangan kita mau katakan hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyi, sama-sama. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala ras. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyi. Sambil tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Katakan, Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, sama-sama. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Angkat tanganmu, katakan, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sekali lagi, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sebab kita semua anak-anak raja. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Yesus, kita luar biasa. Aku anak raja, kamu anak raja, sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Belum? Oke. Waktu mau katakan aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Waktu katakan aku anak raja, lihat kiri kananmu, kamu anak raja. Oke? Sudah? Jangan begini-begini terus ya. Oke, sama-sama katakan. Tepuk tangan. Aku. Lihat kiri kanan. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Sekali lagi. Aku anak raja. Engkau anak raja. Semuanya. Kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak. Sambil tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus, luar biasa. Tepuk tangan yang paling dahsyat lagi buat Yesus, luar biasa. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Amin. Amin. Pagi hari ini kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau kita ada bukan karena kita hebat, tetapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Ketika ada yang tidak bisa naik tangga dari
KTG bawah ke sini. Ketika dia naik itu ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini dengan sukacita, hati yang penuh rasa syukur, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari kita tundukkan kepala dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami boleh nikmati anugerah Tuhan. Kami nikmati anugerah dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami selalu bersyukur bahwasannya Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Banyak hal yang kami perbuat, tetapi kami percaya kami dalam naungan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami pagi hari ini Tuhan, di hadapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kami perlu Tuhan, segala yang ku kasih-Mu sempurna, sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, amin. Katakan bersama sebagai syukur kita pagi hari ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidup. Sebab Engkau Bapa yang sungguh mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Katakan bersama.
Ku bersyukur Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami ingat akan kebaikan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini bahwasanya kami masih ada oleh karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Banyak hal yang masih ada dalam hati kami Tuhan, yang tidak dapat kami ungkapkan pagi hari ini. Tetapi Tuhan lebih mengerti akan isi hati kami. Kami sudah begitu banyak terima berkat Tuhan. Kami sudah begitu banyak terima anugerah, bahkan kasih Tuhan. Kami tidak dapat balas satu persatu Tuhan. Tetapi kami ingat hati kami. Biarlah kami terus bersyukur dan katakan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami penuh dengan kegembiraan oleh karena cinta Tuhan. Semuanya ini ya Bapa, kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup kini dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus, luar biasa. Silakan duduk. Kalau pagi hari ini hati kita penuh dengan sukacita, dengan nyanyian. Ada yang mau kesaksian? Ada yang mau sharing? Mungkin ada yang sharingnya berseri? 1, 2 sampai 30 ada, silakan. Ada? Ada. Ibu yang dari Padang ada. Ada. Oh, ya. Ada. Ada? Pak Robert di sini banyak sekali yang mau bersaksi kalau pagi. Bersabar aja Pak. Oke. Saya ada. Mari Ibu Fonita, mari. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya minta izin sama suami saya, boleh enggak ya bersharing? Enggak, maksudnya boleh enggak, moga-moga boleh ya. Bapak Ibu, hari ini saya sungguh sangat bersyukur. Mungkin saya awal Januari sudah pernah bersyukur tentang kemurahan Tuhan, meskipun saya alami baru mungkin secerca, tapi saya enggak mau menyimpan kebaikan Tuhan untuk diri saya sendiri. Dan hari ini saya sungguh bersukacita karena bukan hanya kebaikan yang secerca, tapi Tuhan udah berikan kebaikan yang luar biasa. Jadi yang dulu saya pernah cerita yang suami saya awal Desember itu kena stroke di bagian kepala, itu ganglia basal yang menyangkut memori dalam bisa direkol enggak memorinya. Nah waktu itu saya khawatir banget. Karena pada saat itu suami saya sedang dalam menyelesaikan pekerjaannya, proyeknya itu di konsultannya berlangsung selama 2 tahun. Tapi ini baru berjalan 8 bulan, dia kena stroke. Jadi saya khawatir banget bagaimana dia bisa menjalankan tugasnya dalam kondisi yang dia kadang-kadang nggak ingat juga ini siapa gitu. Nah saya sungguh sangat bersyukur juga
berada dalam komunitas PDKK ini karena pada saat saya sangat sangat jatuh dan nggak tahu mesti gimana, teman-teman PDKK itu datang ke rumah saya. Terima kasih untuk Bu Like, Bu Setiawati. Di situ saya dikuatkan, teman-teman datang, saya bilang tolong doain saya ya, saya kayaknya ketakutan, saya khawatir. Terus teman-teman doakan saya. Pada saat itu saya menangis nggak berhenti-berhenti, mungkin roh ketakutan terlalu besar. Saya menangis, terus saya bersyukur saya dapat kelegaan karena saya bisa menyampaikan kepada teman komunitas saya tentang kekhawatiran. Dan pesan yang saya terima dari Tuhan melalui teman-teman saya, kamu jangan khawatir, jangan takut, serahkan khawatirmu pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang saya pegang dari teman-teman yang mungkin Tuhan kirim sebagai malaikat yang menguatkan saya. Dan saya terus berdoa untuk kesembuhan suami, juga berusaha melalui akupuntur dan lain-lain. Dan puji Tuhan berjalannya waktu berangsur-angsur membaik sampai 12 kali akupuntur suami saya sudah mulai membaik dan banyak sekali kemajuannya. Sehingga pada saat dia ada acara kick off meeting, istilahnya hajatan besarnya itu, dia bisa hadir dan bisa berkontribusi. Kan sungguh sangat sedih kalau kita udah di-hire untuk memberikan sesuatu untuk orang banyak, tiba-tiba kita lupa apa yang kita mau sampaikan. Puji Tuhan, suami saya Februari tanggal 17 kemarin bisa hadir di kick off meeting, dan puji Tuhan juga enggak cuma itu, kemarin 24 Februari kontraknya diperpanjang sampai akhir Desember 2025. Ini benar-benar jawaban Tuhan untuk pada saat kita bergumul, jatuh, dan kita ternyata kita tidak tergeletak, tapi Tuhan menopang kita. Kita hanya perlu percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu yang saya dapat dari teman-teman di komunitas. Terima kasih. Dan juga Tuhan berikan double blessing kepada saya dengan adanya penyakit ini. Memang sepertinya musibah, tapi saya mendapatkan berkah karena benar-benar ada perubahan dari sisi perilaku dan kebiasaan suami itu jadi lebih membahagiakan buat saya. Dan ini berkat yang luar biasa. Saya mau mensyukuri dalam musibah saya, tapi Tuhan memberikan berkahnya asal kita tetap percaya, kita tetap tidak takut dan mengandalkan Tuhan. Ini benar-benar kekuatan yang saya dapat dari berkomunitas di PDKK ini, dan Tuhan kirimkan malaikatnya lewat teman-teman kita yang menguatkan dan membuat kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Purita. Ada lagi? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Jangan bosan ya. Waktu itu kan saya pergi ke rumah, ke mall ya. Terus tidak sengaja saya ketemu teman lama saya. Nah, udah 30 tahun kalau nggak salah. Terus dia kaget ketemu saya, terus saya juga kaget ya, dia negor saya. Terus dia bilang, kok kamu wajahnya ceria, katanya gitu. Terus saya bilang, wah kalau saya wajahnya ceria karena saya sering ke gereja, rajin ini ikut persekutuan doa, saya bilang gitu ya. Terus teman saya bilang, aduh saya stres katanya. Kamu lihat muka saya gimana? Saya bilang muka kamu gelap, saya gitu. Saya langsung ngomong begitu. Dia bilang katanya, wah memang separah itu. Iya, saya bilang, benar gak? Saya bilang, kamu ada masalah ya? Rupanya iya, dia bilang. Dia ada masalah, pantas saya lihat muka kamu gelap, saya gitu. Bukannya saya hina muka kamu ya, bukan, saya bilang gitu. Dia bilang katanya gini, memang sih saya stres, saya udah 5 tahun gak ke gereja. Waduh, kamu bener-bener berdosa, saya bilang gitu.
makanya muka kamu gelap, makanya mesti ke gereja, rajin ke gereja biar muka kamu terang seperti saya gituin. Terus udah itu saya bilang, masalah kamu apa ya, saya gituin. Dia bilang katanya rumah tangga dia sudah hancur katanya. Hancur kenapa, saya bilang gitu. Rupanya katanya suaminya selingkuh, main cewek malam katanya. Sering ke mana tuh katanya, ke diskotik apa kemana tuh, dugem gitu apa. Terus saya bilang, udah kamu jangan stres, saya bilang gitu. Kamu ke gereja aja, saya bilang gitu. Itu jalan satu-satunya, itu kamu harus rajin ke gereja, harus deket sama Tuhan, berdoa, saya bilang begitu. Nggak usah pikirin itu suami mau ke tempat diskotik, mau dugem, mau apa. Yang penting kamu rajin ke gereja, harus deket sama Tuhan, saya bilang. Pasti nanti Tuhan akan menjamah dan menyadarkan suami kamu, saya bilang gitu. Terus waktu itu dia nangis-nangis telepon saya tuh. Saya bilang gini, kamu kenapa nangis-nangis? Katanya suami saya gandeng cewek masuk ke dalam rumah. Waduh, saya bilang berani-beraninya ya itu suami kamu ya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, kamu bisa gak datang ke rumah saya? Waduh, saya gak berani deh. Nanti malah jadi ini perang dunia ketiga lagi, saya bilang gitu. Soalnya rumah tangga gak boleh diganggu ya, gak boleh, saya bilang gitu ya. Terus saya bilang gini, udah kamu berdoa aja, saya bilang. Kamu tutup mata, gak usah lihat itu cewek. Saya bilang. Terus dia bilang, gimana gak bisa lihat, katanya dia masuk ke kamar katanya. Aduh, saya bilang kasihan juga ya. Akhirnya saya suruh dia, udah kamu coba keluar dari rumah itu, buat tenangin pikiran dia. Boleh gak saya nginep di rumah kamu? Waduh, kalau nginep di rumah saya jangan deh, soalnya rumah saya kecil ya, kamarnya juga nggak ada, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya udah deh saya nginep di hotel, ya udah saya temenin dia tuh nginep di hotel. Terus di sepanjang malam tuh nggak tidur, kita sama-sama berdoa ya, dia berdoa, saya suruh dia berdoa, ayo kita berdoa, saya bilang begitu ya. Doa salam Maria gini. Terus udah itu doa dia sampai nangis beneran. Aduh, saya jadi kasihan ya. Terus terus untungnya dia belum punya anak. Kalau udah punya anak gimana ya, kasihan juga ya. Terus saya bilang, sekarang kamu hatinya udah tenang belum, saya bilang gitu. Dia bilang katanya sudah, saya bilang. Dia bilang katanya sudah, dia bilang. Terus saya bilang ya udah, kalau kamu hatinya udah tenang, kamu harus rajin ke gereja ya, setiap minggu gereja, saya bilang gitu. Nah terus beberapa hari dia pulang ke rumah, terus suaminya lagi duduk di ruang tamu, kayaknya dia lagi sedih juga tuh. Terus istrinya nyamperin suaminya, katanya tumben kamu ada di rumah, biasanya keluyuran, nggak tahu kayak kupu-kupu terbang, katanya gitu. Terus suaminya bilang, emang kenapa kalau saya pulang nggak boleh, kata gitu. Bukannya nggak boleh, tumben-tumbenan kamu pulang, ada angin apa ya, kata gitu ya. Terus jadi ribut lagi tuh. Terus udahannya istrinya masuk ke dalam kamar. Terus suaminya tiba-tiba minta maaf sama istrinya. Kaget dong, istrinya kaget. Dia bilang katanya, saya minta maaf ya, selama ini udah 5 tahun. Dia bilang katanya dia keluyuran gini-gini, selingkuh sama cewek malam, kata gitu. Sekarang dia udah sadar. Terus kenapa kok bisa sadar gitu? Dia bilang itu cewek itu ninggalin dia, udah kerok, uang dia habis-habisan. Akhirnya dia sadar. Nah udahannya dia telepon saya tuh istrinya, Kak, dia gembira dia. Amoy katanya suami saya udah sadar loh. Yang benar, saya bilang, masa secepat itu, saya bilang gitu. Iya beneran, kalau kamu nggak percaya nanti kapan-kapan ke rumah saya deh. Terus yang benar kamu suami udah deket sama kamu, udah kumpul lagi. Iya benar, dia sekarang udah nggak keluar malam lagi, kata gitu. Berarti doa kamu terkabul ya, saya bilang begitu. Makanya mesti ke gereja biar muka kamu terang ya, saya bilang begitu. Sekarang muka kamu udah mulai terang tuh, saya bilang udah cerah, saya bilang gitu. Dia bilang katanya bener, iya bener, saya bilang. Karena ada Roh Kudus tuh di muka kamu, saya gitu. Saya gituin. Berarti kamu dijamah sama Tuhan ya, udah diberi kesadaran ya. Tuhan udah
supaya rumah tangga kamu udah harmonis lagi. Itu semua berkat dari Tuhan yang di atas, yang menolong rumah tangga kamu biar rukun balik kembali ya. Saya bilang gitu. Sekarang kamu ajak suami kamu ke gereja, saya bilang begitu. Dia bilang katanya, makasih ya Moy, kamu udah maksudnya udah membantu saya katanya, sehingga dia tenang katanya, dia rajin ke gereja katanya gitu. Nanti saya mau ajak suami saya ke gereja lagi katanya. Saya bilang iya bagus, saya bilang gitu. Ya udah katanya, dia bilang katanya banyak makasih ya katanya. Saya bilang iya saya cuma menolong kamu karena kita sebagai teman, saya bilang gitu. Biar kamu ke jalan yang benar lagi, ke jalan yang lurus, saya bilang gitu. Nanti lama-lama entar muka kamu jadi cantik lagi, cerah, saya bilang gitu. Ya udah deh, sharing saya ya sampai di sini ya teman-teman. Begitu banyak masalah ketika kelemahan datang, itu bukan kelemahan, bukan bilang masalah, tetapi berkat ketika Tuhan izinkan. Biar ketika kita mendapat masalah, ada kekuatan Tuhan, amin. Kita boleh mengecap setiap hari kebaikan Tuhan. Ketika sakit, Tuhan, kok saya mesti dapat masalah? Tapi tidak boleh, kita harus katakan itu berkat Tuhan, amin. Sama-sama kita mau menanggapi, kecaplah dan lihatlah betapa sungguh baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, kami sadar Tuhan, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memujimu. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus kita, luar biasa. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan masalah itu biasa. Kasih tahu kiri kanan, masalah itu biasa. Yesus kita luar biasa. Kasih tahu, kasih tahu. Kita mau belajar bersama-sama pujian ini. Amin. Mari kita boleh sambil tepuk tangan kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Katakan bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. Angkat tanganmu, 1, 2, 3 dan 4. Katomba goyang, iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Katakan setiap masalah ada waktunya. Sama-sama. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Seng perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tersenyumlah, tertawalah, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4.
Katomba goyang, iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Biar hati kita terus senang di hadapan Tuhan, amin. Siapa yang diberkati Tuhan dengan pujian ini, amin? Angkat tangan. Kita bersama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Biar kita terus tersenyum, apapun masalahmu, amin. Amin. Sekali lagi. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. Angkat tanganmu, 1, 2, 3 dan 4. Katomba goyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kiri. Hey, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, setiap masalah. Setiap masalah ada masanya, ada masa kadaluarsa. Masalah itu katakan biasa, amin. Tuhan yang luar biasa. Seng perlu gelisah. Kita percaya, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, Nabi puji Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3 dan 4. Katomba goyang, iko irama. Putar, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Hati senang di dalam. Sekali lagi putar, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah. Hati senang di dalam Tuhan, amin. Pagi hari ini kita sama-sama, kita mau katakan bersyukurlah senantiasa. Haleluya. Masih tetap berdiri. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini sama-sama. Na 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 na. Sambil tepuk tangan katakan di hadapan Tuhan. Oh yeah. Na 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 na. Haleluya, aku memujimu Yesus pagi hari ini sama-sama. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki melompat, lompat bagimu, sebab nama baru setiap hari. Bersyukur, lambaikan tangan. Sebab dia baik, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, sekali lagi. Na 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 na. Sama-sama katakan haleluya, kami memuji. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki yang bisa lompat, bisa lompat. Lompat bagimu, sebab nama
baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Sambil tepuk tangan katakan, sekali lagi sama-sama, ye! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama, na 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 na. Oh yes, na 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 na. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita boleh meninggikan nama Tuhan, hati kita penuh dengan nyanyian dan sukacita. Pagi hari ini kita mau menyembah Yesus Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bersama-sama kita mau katakan, kasih Tuhan tidak pernah terukur, tidak ada ruang dan waktu. Mari kita menyembah Yesus dengan segenap hatimu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sebab Engkau layak Tuhan pagi hari ini. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi kita katakan, tak terukur kasih Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Saya undang kita bangkit berdiri, kita katakan bersama, layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Sebab layaklah Kau Yesus, layaklah Kau Tuhan. Ya nama syalala ya namo, ya la 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 mashe. Haleluya. Ya nama se, ya nama syakara bo. Ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, ya nama syalala ba ya la 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 la. Ya la 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 la. Hosana, 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 ya Rawashikira Baba, ya la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. Ya Rawashikira Baba, ya Rawashikira la 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 ya la la la. Ya layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, ketika kami angkat tangan Tuhan, kami percaya ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, curahan Tuhan. Siang hari ini hati kami, kerinduan kami. Biarlah kami boleh masuk dalam bait-Mu yang kudus dengan penuh sukacita. Sebab Tuhanlah yang layak kami puji untuk selama-lamanya. Bapa di sorga, siang hari ini kami akan diteguhkan dengan firman-Mu. Tegur kami agar kami boleh berpaling kepada Tuhan. Apa yang sudah kami perbuat yang salah Tuhan. Hari ini Bapa, biarlah kami boleh sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan lewat Bapak Robert Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati hamba-Mu agar firman Tuhan yang Ia sampaikan tinggal dalam hati kami. Nama Tuhan yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Para temper silakan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi. Aduh, saya senang sekali bisa berada di tempat ini pagi hari. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya perkenalkan nama saya dulu. Saya Robert Budiarto, saya dari Paroki Meruya Kusuma Karmel, letaknya di Jakarta Barat. Saya diutus dari Persekutuan Doa Maria Kusuma Karmel. Saya sudah berkeluarga, beristri 1, beranak 1, bercucu 2 orang. Saya kira perkenalan saya cukup.
Bapak Ibu terkasih, judulnya hari inilah kuasa dinyatakan dalam kelemahan. Saya tanya dulu ya, siapa yang mau lemah? Ada yang mau lemah? Ini dibilang loh, kuasa dinyatakan dalam kelemahan. Kuasa Tuhan, ini kan kuasa Tuhan ya, sorry ya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kelemahan. Nah kalau kita nggak pernah lemah, kapan kuasa Tuhan dinyatakan? Nah kan gimana ya, di satu sisi kita nggak mau lemah. Siapa yang mau lemah? Ya kan, kalau Pak siapa nih boleh tahu? Pak Ari, ya kan, Pak Ari kalau kurang sedikit loyo gitu nggak mau dia. Dia kasih vitamin, dia olahraga, dia ini pasti supaya strong ya Pak Ari ya. Nah kan nggak mau dia kelihatan lemah. Lalu kuasa Tuhan kapan kerjanya kalau gitu? Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau adu pikiran di situ ya. Tapi saya akan buka pencerahan. Saya nggak mau nyalain Pak Ari. Ntar Pak Ari nggak mau kuat lagi dia lemah aja gitu. Bapak Ibu, memang di sini ada paradoks, ada yang bertentangan gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang mau dinyatakan? Yang mau dinyatakan, kalau kita kuat nih, Tuhannya di mana? Kan kita suka berpikir begini, saya bisa semuanya. Saya mau sharing satu. Sebelum saya lanjutkan dengan ayatnya, saya mau sharing. Dahulu ketika saya merencanakan perkawinan saya pengen di yang sederhana, di sebuah restoran yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah tahu Gajah Mada Plaza, sekitar situ masih ada restoran yang bagus, bukan Simyan, tapi ada satu lagi mungkin yang pernah tahu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya diajarkan, oleh orang tua saya, kalau bisa kamu dengan usaha sendiri, jangan minta orang tua. Itu tertancap dalam pikiran saya. Nah, tapi yang jeleknya apa? Ketika menjelang hari pernikahan, saya atur semua dengan istri saya. Setengah tahun di muka kita pesen, kita udah bayar semuanya gitu. Orang tua saya mau ikut campur karena dia mau ngundang juga toh ya. Dia nggak mau undangannya terbatas karena dana saya gitu. Dia mau enggak di sini aja, saya nggak mau di situ kata orang tua saya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kembali. Enggak, saya cuma punya uang segini, saya mau di sini. Saya bisa semuanya sendiri. Itulah kesombongan saya, itulah kekuatan saya. Saya bisa melaksanakan karena saya kerja, istri saya kerja, dan saya bisa bayar semuanya. Dan saya sehat. Lalu apa lagi? Yang kurang Tuhan yang belum. Ketika itu saya belum mengenal Tuhan sedekat ini. Saya cuma mengenal Tuhan, saya ke gereja, ya saya doa, ya habis doa ya kelar gitu ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya merencanakan perkawinan bulan Oktober. Sekitar bulan Juni, Juli, saya baca di koran. Istri saya kasih kabar, waktu itu saya bertugas di Surabaya. Yang terjadi adalah, beritanya restoran itu mau bangkrut. Rame di media. Lalu istri saya tanya, kita mau lanjutin atau enggak? Loh tanya restoran dong, kita udah bayar semuanya kok. Lihat kesombongan saya. Bapak Ibu terkasih, akhirnya saya kalah. Saya harus mengakui bahwasanya saya harus mengandalkan Tuhan. Saya tidak boleh dengan kekuatan sendiri. Saat itu saya berpikir, Tuhan bagaimana ini ya? Saya mulai doanya mintanya ngotot lagi ya. Tuhan bagaimana ini? Saya udah bayar semuanya, saya hitung semuanya bisa secara logika pada tanggal segitu. Oke. Pihak restoran pun mengakui, oke, bisa tanggal segitu. Tapi media dan beberapa teman, beberapa keluarga menyatakan, hati-hati lu, jangan sampai pada hari H restoran itu kurang seminggu menyatakan tidak bisa dan mereka mengembalikan uang kamu dan kamu sudah terlanjur kirim undangan karena undangan itu langsung pasti sebulan sebelumnya kita kirim dan mungkin yang dari keluarga-keluarga. Bapak Ibu sekalian, apa yang mau saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian? Adanya kekuatan sendiri yang saya terima waktu itu tidak mampu mengalahkan kekuatan Tuhan. Ketika Tuhan bilang tidak bisa dan tidak bisa dan tidak bisa lagi. Lalu lanjutannya gimana kan ya? Lanjutannya adalah terpaksa saya memohon kepada orang tua saya untuk beri jalan. Orang tua saya senang, ya udah Papa yang ambil alih. Selesai sudah. Bapak Ibu lihat bagaimana kesombongan saya untuk tidak boleh dicampur tangan oleh kekuatan lain. Ternyata Tuhan tidak mau.
Itu saya belajar yang kemudian ketika saya menikahkan anak saya tidak mau gitu lagi. Saya berdoa banyak, saya doain semuanya. Dari anak saya, calon mantu saya, orang tua saya semuanya agar berlangsung sehat. Jangan sampai ada titik lagi yang mengakibatkan gagal gitu ya. Benar, saya serahkan Tuhan, saya percaya Tuhan bahwasanya Tuhan mampu untuk membantu saya, untuk menggenapi rencana saya. Dan kiranya kalau tidak Tuhan tidak mau, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya perlu sharingkan? Ini kekaitannya dengan kuasa Tuhan dalam kelemahan. Ketika kita punya kekuatan, kita punya kesombongan, habis semuanya, nggak ada. Nah, mari kita baca ayatnya dulu. Silahkan siapa ya, Cynthia. Ya, kita baca ayatnya sama-sama. 3, 2, 1. Tapi jawab Tuhan kepadaku, kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu sekalian, lihat kata cukuplah kasih karuniaku. Nah, ngerti nggak? Cukuplah kasih karuniaku. Ngomong-ngomong kasih karunia apa ya? Kan dibilang cukuplah kasih karuniaku sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ingat, kuasa Tuhan menjadi sempurna ketika kita lemah. Tapi Tuhan juga bilang nih, ada kasih karuniaku. Apa kasih karunia Tuhan? Tadi ibu itu siapa tadi yang sharing ya? Bagaimana suaminya yang ditolong oleh Tuhan. Lihat, itu adalah kasih karunia Tuhan. Enggak usah Bapak Ibu minta, dia kasih. Ya kan? Loh kok gitu saya enggak perlu doa? Enggak gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan saya berserah. Keadaan saya seperti ini. Saya percaya Tuhan akan beri jalan. Itu namanya kasih karunia. Jadi kasih karunia apa? Berkaitan dengan kesehatan? Ya. Kasih karunia berkaitan dengan berkat? Ya. Paling gampang adalah soal nafas. Pernah enggak terpikir bahwasanya kita napas nih lega nih ya? Udah gak pakai masker lagi, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dulu sebelum zamannya COVID, orang sombong sekali. Wah udara enggak butuh udara. Tapi ketika pandemi berlangsung, apa yang terjadi? Tuhan balikan semuanya. Dari orang yang tidak berpunya sampai yang berpunya, itu begitu butuh akan udara. Saya sungguh merasakan itu. Bagaimana ketika itu bos saya, Bet, kamu cari nih oksigen, dimanapun bayar berapanya. Saya bilang, Pak, itu stok oksigen udah habis di mana-mana. Saya juga nunggu. Nanti kalau dapat sembarangan bisa palsu, Pak. Jangan sembarangan beli oksigen di dalam tabung. Tapi saya butuh stoknya, Bet. Kamu jangan sembarangan nih, kita nggak main-main. Iya, Pak. Nah, apa yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu? Ketika kita kurang menghargai, ketika kita meremehkan kekuatan Tuhan, ketika Tuhan balikkan semuanya, sungguh itu ada yang bilang itu suatu bencana. Kalau saya bilang itu berkat. Pada awalnya saya merasakan bencana, karena apa? Kerjaan saya yang mulai santai begitu ya. Kemudian, Bet, kamu pimpin divisi kamu harus ada di kantor. Nah, katanya saat itu mulai dikenal istilah WFH gitu ya. Semuanya maunya WFH gitu. Tapi saya bagian pembelian harus terima barang, harus periksa barang, lalu bagaimana WFH? Dibuat gantian gitu ya. Yang terjadi Bapak Ibu sungguh mengerikan. Anak buah saya bertumbangan satu-satu. Satu kan dulu ada istilah kalau sakit, ketika bapak sakit gitu ya, dicek, pernah nggak hubungan dengan siapa-siapa, serentetan gitu. Saya cuma ngomong sebentar aja sama temen, dianya nggak taunya sakit, diceklah saya. Akibatnya biaya timbul ya, periksaan COVID waktu mahal banget, ngutang kantor, jadi bencana. Tapi ada yang berkatnya Bapak Ibu, saya belajar bagaimana ketika itu udara yang katanya murah begini nih kita hisap sekarang ini nih, begitu mahalnya saat itu. Kuasa Tuhan bekerja
Nah, makanya jangan sering meremehkan. Saya ingin sampaikan bahwasanya itu adalah kasih karunia Tuhan untuk kesehatan, untuk teman-teman seperti tadi siapa tadi ya, ibu siapa yang sharing kedua itu, bagus juga itu. Bagaimana teman-teman dia sebagai teman menguatkan temannya untuk tetap berdoa, untuk tetap bermohon, untuk tetap menggantungkan pada Tuhan. Bahwasanya apa? Supaya suaminya berubah. Teman-teman adalah yang mendukung. Itu adalah kasih karunia. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian tinggal sendirian gitu ya, nggak ada teman gitu, cuma lihat TV gitu, terus pulang kerja balik lagi gitu. Siapa yang bisa menguatkan? Itu adalah kasih karunia. Maka jangan tinggalkan teman-teman. Saya sangat setuju sekali tadi Ibu bilang, saya sungguh senang ada komunitas. Saya juga menganjurkan Bapak Ibu sekalian tinggal di dalam komunitas. Paling tidak datang ke PD. Paling tidak ketemu. Paling tidak kita bisa bernyanyi bersama. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga kesempatan pun merupakan kasih karunia Bapak Ibu. Siapa yang tahu nggak? Bahwasanya kesempatan adalah kasih karunia. Kesempatan datang ke sini kasih karunia loh. Kalau nggak sempet. Saya mau sharing, ada seorang pengacara terkenal. Saya ketemu di waktu retret di daerah di Rawaseneng. Dia bilang begini kepada saya, Bet, Bapak, kok Bapak senang sekali ya? Iyalah, saya bisa renungkan apa yang terjadi setelah setahun ini. Kemudian bilang, iya saya juga merasakan senang. Lah Pak, datang aja lagi loh. Saya bilang begitu kan. Tapi pengacara terkenal sangat sibuk. Wah, you nggak tahu jadwal saya. Saya bulan ini dia cerita bahwa saya banyak proyek, saya nggak sempat lihat. Padahal dia bisa menikmati ketika retret itu. Padahal dia bisa merasakan sesuatu yang menyenangkan. Tapi pada saat itu juga dia tolak. Maka saya katakan, kesempatan adalah kasih karunia. Siapa setuju? Jadi datang ke PD, bisa sekolah, bisa belajar, bisa berkembang, bisa bernyanyi. Ini kayak Pak Ari tadi. Wih, nyanyinya semangat sekali. Saya suka sekali Pak Ari untuk membantu saya. Bagaimana kalau nggak bisa bernyanyi? Wah Pak, saya nggak bisa nyanyi. No, jangan begitu. Ya, pasti bisa. Tuhan nggak dengar suara itu jelek atau bagus, tapi nyanyian itu timbul dalam hati. Itu merupakan suatu kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, lihat Tuhan telah banyakkan kasih kan ya. Termasuk bimbingan, apalagi bimbingan Tuhan. Kalau punya pastor, punya senior yang kasih tahu, yang kasih ini, itu adalah kasih karunia. Maka di sini katakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi. Kita kalau bisa merasakan itu semua, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan berasa. Oh iya. Satu sharing lagi. Bapak Ibu sekalian. Ketika itu saya ketemu orang yang menjengkelkan. Pernah nggak ketemu orang yang menjengkelkan? Ya nggak tahulah. Entah itu di rumah, pembantu menjengkelkan. Entah itu mungkin teman yang menjengkelkan, diajak pergi. Oh nggak punya duit dibayarin, oh nggak ada waktu, terus gimana jadinya ya? Oh aku masih ini, aduh banyak alasannya. Diminta bantuan, oh nggak bisa dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya dalam suatu persekutuan doa, ada teman yang menjengkelkan. Komplain kerjanya, saya kasih jalan, nggak mau. Terus saya bilang sama teman-teman nih, udahlah kita lupain aja lah orang itulah, bikin repot, bikin jengkel, ya. Lihat Bapak Ibu, Tuhan gak mau seperti itu. Ketika saya mulai pusing, ketika saya mulai Tuhan, mau diapain nih orang ya? Kita semangatin, dia komplain. Kita kasih jalan, dia gak mau. Dia maunya sendiri, suka-suka. Bapak Ibu sekalian, ketika itu saya bilang, udahlah kita tinggalin aja dia. Tuhan baik. Lewat teman saya, dia memberikan satu ayat firman Tuhan yang berkata begini, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang sakit. Saat itu juga ketika mendengar itu, pikiran saya terbuka. Iya, benar.
teman saya karena ketidaktahuannya, karena ketidakmengertiannya, karena tidak bisa memahami, dia bagai orang sakit yang tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga yang keluar adalah komplain, sehingga yang keluar adalah keluhan. Ketika dia datang pada saya, seharusnya saya tetap memberikan jalan keluar apapun yang terjadi. Namun karena saya juga punya kelemahan, saya punya keterbatasan, ngeladenin dia terus. Tapi ketika firman itu mulai masuk dalam pikiran saya, dalam kata-kata saya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya ingat, oh ya, Tuhan Yesus tolong saya ketika saya sakit, ketika saya lemah, ketika saya tidak mengerti, dia buka pengertian. Pada saat itu juga saya punya kewajiban untuk juga bisa memberikan pertolongan, untuk bisa memberikan jalan. Bukankah kita katanya kan murid Tuhan ya, murid Tuhan Yesus. Kita akan mengikuti seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia ajarkan bahwasanya kita harus menolong orang yang sakit, kita harus membantu orang yang lemah. Nah, kalau kita berhenti, apakah kita bisa dikatakan murid Tuhan? Kan jadi aneh ya. Di satu sisi katanya murid Tuhan, tapi ketika ketemu orang sakit nggak mau kasih tolong. Bapak Ibu sekalian, itu saya katakan bahwasanya itulah kasih karunia. Saat itu saya bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Langsung pikiran saya tenang. Oh, kalau ngadepin orang begitu emang kewajiban saya untuk tetap bisa bersabar. Dan tentu aja hati kita jengkel ya. Saya tadi kan mengatakan jengkel ya kan. Aduh, ini orang. Itulah kuasa Tuhan membuat hati saya tidak menjadi jengkel lagi. Menjadi mengerti. Oh ya, oh ya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya katakan kasih karunia. Nah, sekarang kelemahan apa? Kelemahan apa? Ini kan kalau kita lemah baru kuasa Tuhan nyata. Sekarang kelemahannya apa? Ini Paulus ketika menulis ini, dia banyak mengalami penderitaan. Dia banyak mengalami cambukan. Dia banyak mengalami penolakan. Di antaranya kalau kita ambil secara garis besar, punya kelemahan fisik. Nah, ketika fisik kita lemah, ketika kita sakit, baru kemarin saya rasa sehat ya. Sehat gitu ya, saya biasa jogging, saya biasa ini. Entah kenapa pada saat itu ketika saya buka pintu mendadak bagian perut saya tertarik, istilahnya bilang orang kram gitu. Langsung saya terjatuh saat itu. Saya ingat, aduh, hari ini rasanya aku harus istirahat. Saat itu saya bilang, Tuhan tolong saya. Apakah saya tidak berdoa sebelumnya? Sudah. Tapi itu suatu teguran buat saya karena sudah berhari-hari saya bangun pagi saya kalau bangun jam 5, jam setengah 6, tidur jam 1. Tidur jam 1. Dan entah waktu itu kami banyak kegiatan sehingga saya meladeni orang-orang bersama istri saya untuk kesana kesini ya. Mungkin teman-teman udah bilang, lu gak istirahat? Tanggung nih saya ketemu sini ya kita mesti kerjain gitu ya. Nah, ketika itu terjadi Tuhan berikan teguran buat saya. Stop Bet, kamu gak dengar suara saya. Kamu jangan sombong dengan kebiasaan. Saya makan vitamin ya, saya olahraga ya, apalagi ya, makan secukupnya ya. Tapi saya kebanyakan keluar malam. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, itulah kelemahan. Kita punya batas. Jangan mengandalkan dengan, wah saya bisa mengatakan saya bakal ketemu ini, saya bakal ketemu itu untuk tugas-tugas gitu ya. Tapi kita punya keterbatasan. Tuhan bilang stop, berhenti. Ketika saya mulai banyak berdoa dan ketika itu juga berapa waktu kemudian setelah saya minum obat dan saya ingat bahwasanya saya nggak boleh melewati batas. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwasanya kita punya kelemahan fisik, punya keterbatasan fisik. Jangan, maaf Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah berusia lanjut. Naik tangga, kalau dulu saya nggak mau tuh naik tangga satu-satu. Saya maunya 2 step, sampai gitu ya. Dengan usia sekarang ini saya mulai mengakui bahwa fisik saya lemah. Tapi bukan berarti saya tidak bisa apa-apa, tidak. Saya tetap bisa. Saya percaya Tuhan kasih jalan buat saya untuk bisa naik tangga. Makanya waktu itu saya pernah bercita-cita, Bapak Ibu sekalian, saya mendapat berkat untuk bisa ke tembok Cina ya. Waktu itu bayangan saya kalau tembok Cina dilewatin pada usia saya sekarang ini, saya nggak mampu gitu. Tuhan kalau bisa saya dapat berkat, kalau bisa yang mumpung saya masih bisa jalan, langkahnya masih tinggi.
Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian, saya berkesempatan untuk bisa pergi. Yang mau saya ceritakan bukan soalnya berkatnya, tapi bagaimana Tuhan memberikan saya kesempatan itu ya. Mungkin kalau sekarang ke sana mesti butuh waktu kali ya. Karena tanjakannya tinggi sekali, saya sungguh merasakan ya itu adalah suatu karunia yang Tuhan berikan. Lalu Bapak Ibu balik lagi, oh I see. Kelemahan, apalagi ya? Tadi soal fisik, ya. Kemudian kelemahan juga soal kesulitan dan penderitaan. Paulus mengalami, sehingga Paulus menyingkatnya kelemahan gitu. Ketika dia dalam kesulitan, ketika dia dalam kelemahan, dia ingat, makanya dia bermegah dalam kesulitan. Dia tahu ketika dia ditolak orang, dia tetap mengatakan kebaikan Tuhan. Dia tetap memberitakan Tuhan Yesus. Dia nggak bilang, udahlah stop Tuhan, enggak. Terus dia senang, dia walaupun dia di penjara dan kesulitan di penjara, dia tetap jalanin. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya Tuhan pasti menopang. Dia memberikan kekuatan. Dan ternyata toh, coba Bapak Ibu bayangin, kalau waktu itu Paulus nyerah gitu ya, mungkin pemberitaan Injil nggak sampai sini kali. Stop langsung, kita nggak kenal Tuhan Yesus. Tapi Paulus tidak. Sehingga dikatakan bahwasanya, iya dalam kelemahanku aku bermegah, bukan dengan kekuatan. Dia bisa bercerita bahwasanya dia anak seorang bangsawan juga, orang-orang Romawi, tapi dia nggak mau ceritakan sisi situnya. Dia mau ceritakan bahwasanya bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia mengalami penderitaan, bagaimana Tuhan ketika dia menderita, Tuhan menolong dia. Bapak Ibu terkasih, kelemahan adalah soal fisik, ada soal kesulitan, apalagi yang dikatakan kelemahan. Ada keterbatasan, tadi saya katakan keterbatasannya. Bapak Ibu punya keterbatasan enggak? Saya tanya dulu. Nah, saya tanya yang depan aja deh. Aduh, takut ya. biar real gitu ya, keterbatasannya apa Bu? Saya kasih contoh ya. Ketika Ibu kemari, di rumah ada yang beresin enggak? Pasti ada pembantu yang beresin atau ada orang lain beresin. Ketika bapak-bapak kerja kemari, yang masak siapa? Oh ada mbak, tergantung mbak. Kalau nggak ada yang mbak gimana ya? Lihat, kita punya keterbatasan loh, itu yang real gitu. Saya nggak bilang keterbatasan saya apa ya? Wah duit Pak. Ya semua orang pasti cari duit ya. Tapi saya bukan mau mengarah ke situ. Keterbatasan kita butuh orang lain. Nah, kalau kita butuh orang lain, apa kita nggak butuh Tuhan yang bisa memberikan segalanya? Kita harus akuin bahwa kita terbatas. Waduh, mau kemari, maaf Bapak Ibu sekalian, yang bisa nyopir enak ya, yang punya kendaraan sendiri enak. Tapi kalau yang nggak punya kendaraan sendiri, mulai berpikir ntar naik apa? Atau yang punya kendaraan sendiri mulai berpikir sopirnya siapa? Ya enggak, ini yang maaf ya Bapak Ibu yang sudah berumurnya nggak bisa nyopir akan berkata, iya ya saya tergantung. Apalagi kalau yang nggak bisa jalan. Saya bukan mau mengecil, enggak. Tapi saya mau tunjukkan bahwasanya kita punya keterbatasan. Karena itulah kelemahan kita. Karena itulah kita harus mengakui bahwasanya kita butuh Tuhan. Kita tergantung pada Tuhan. Nah kalau kita tergantung baru kuasa Tuhan datang. Kalau kita nggak tergantung, kuasa Tuhan datang nggak? Nggak bisa dirasakan, kita nggak tahu. Tuhan tetap kasih, saya yakin Tuhan terbaik sama kita. Cuman dibilang mana ya? Kok bisa gitu ya? Mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman dengan punya anak kan, ketika disuruh datang ke PD, yuk datang ke PD. Enggak, ntar saya antar anak sekolah dulu. Ntar saya habis antar sekolah, antar les, habis antar les, terus saya nemenin dia belajar, terus kapan ke PD-nya? Wah nggak bisa Pak, kan yang terutama adalah keluarga. Yes, benar. Tapi bagaimana kita mengaturnya semuanya? Kan nggak semuanya harus kita semuanya. Ya, saya punya seorang teman gitu ya. Ketika pertama kali saya ajak datang PD lagi, dia akan berkata, aduh, anak saya masih saya antar sekolah. Iya. Sekarang anaknya sudah lulus sekolah. Kenapa? Enggak, ntar nemenin dia. Loh nemenin dia apa lagi? Sudah anaknya sudah gede, sudah kerja bahkan.
Enggak, nanti saya kan belum ngeladenin dia, nyediain lah. Kan sama aja, bohong dong ya. Bapak Ibu sekalian, coba keterbatasan kita naikkan kepada Tuhan. Kita angkat kepada Tuhan, katakan, Tuhan, saya punya keterbatasan nih, beri saya jalan keluar. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Teman saya seorang dokter. Ketika saya suruh datang ke PD, dia bilang, nggak bisa Pak Robert. Saya selalu jaga di IGD. Itu jaganya kan malam ya. Kalau pagi justru dia enakan, raga senggang. Tapi begitu malam dia sudah jaga. Lah, jadi gimana? Waduh, saya bilang itu kerjaan ya. Kan kalau ninggalin kerjaan nggak boleh ya kan. Jangan alasan bahwasanya demi Tuhan makanya saya tinggalin kerjaan. Jangan, Tuhan nggak mau seperti itu. Kerjaan tetap kerjaan. Lalu saya berkata kepada dia, gini deh, saya juga nggak bisa jalan keluar ya kalau dia tinggalkan kerjaan itu, terus bagaimana dengan keluarganya? Lalu saya minta dia, coba doa, Tuhan beri saya jalan. Saya mau datang ke PD, saya mau aktif di persekutuan doa untuk hadir. Beri saya jalan. Berapa bulan kemudian dia nongol, saya kaget loh, kok bisa gitu kan ya. Saya senang sekali, lagi libur nih, lagi cuti. Enggak, saya dipindahkan ke bagian lain oleh manajemen supaya saya nggak jaga malam lagi. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Lihat Bapak Ibu sekalian, ketika kita berkata Tuhan tolong saya, kita bergantung padanya, kuasanya nyata. Ya, lihat ya. Saya bukan itu ada sungguh real. Saya masih ketemu dokter itu. Bapak Ibu sekalian, makanya di sini dikatakan cukuplah kasih karuniaku, lihat Tuhan kasih banyak. Dan dia berkata sebab justru dalam kelemahanlah kita diminta untuk tetap bergantung, untuk tetap merasakan bahwa kita butuh Tuhan. Jangan mengandalkan, jangan sombong. Lanjut. Nah, kita tadi kelemahan sudah, lanjut lagi. Kasih karunia sudah. Nah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak kesaksian saya tadi yang mengatakan bahwasanya kuasa Tuhan sempurna ketika kita menjadi lemah. Ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lanjut. Nah ini kuasa Tuhan. Di Alkitab ada nggak? Kan katanya kalau nggak di Alkitab nggak ada. Wih, nggak ngomong di sini gimana? Bapak sekalian, pernah dengar cerita Musa nggak? Apa kelemahan Musa? Belum sampai pada dia taat. Bener, tapi belum sampai. Musa ketika dipanggil sama Tuhan, disuruh sama Tuhan, untuk apa? Untuk mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang dikatakannya? Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Lihat, bagaimana seorang pemimpin kalau nggak bisa ngomong? Tuhan, aku nggak bisa ngomong, itu kelemahan Musa. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Bapak Ibu kalau baca di Keluaran berapa ya sebentar ya, Keluaran 4 ayat 10. Nggak usah, mau ditayangkan, boleh tayangkan. Kalau sempat ya, saya cerita sebentar. Dia bilang dia nggak bisa ngomong, sedang dia dikasih Tuhan apa? Suruh mimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Keluaran 4 ayat 10. Di situ dikatakan, bahwasanya aku nggak bisa ngomong Tuhan, tapi kok kamu percaya sama saya gitu? Kok pakai saya? Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan sudah suruhkan, Tuhan akan lengkapi dengan kuasanya. Ya, kita baca 3, 2, 1. Aku ini pandai bicara, daun pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu sekalian, bukan dia nggak bisa ngomong, bisa ngomong, tapi nggak fasih. Lah kalau ngomongnya gagap gitu ya, aduh, siapa yang bisa jalan? Lanjutnya, 11 deh, 11, ada lanjutnya nggak? Bisa 11. Nih jawab Tuhan, 3, 2, 1, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli?
membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Lanjut. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu sekalian, inilah Musa yang punya kelemahan, tapi kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Ada lagi Gideon. Pernah dengar Gideon? Mungkin jarang dengar nih Gideon ceritanya. Kalau Musa kan karena nyebrangin laut merah ya, saat itu ya bagaimana dia kasih itulah rekornya Musa yang luar biasa. Rekam jejak Musa luar biasa di bagaimana dia menyeberangi, bagaimana dia mengadakan tulah. Nah kalau Gideon pun sama. Dia bangsa yang terkecil, tapi saat itu diminta Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Manase, mengalahkan bangsa Midian. Ada lagi siapa? Daud dan Goliat. Pernah dengar cerita Daud dan Goliat? Pasti sudah tahu semuanya ya. Bagaimana Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Bagaimana Daud yang seorang gembala. Gembala tuh kira-kira bisa apa Bapak Ibu ya? Kan cuma ngembalain apa ya? Domba, ngembalain ternak. Tapi bisa mengalahkan Goliat yang notabene, yang tercatat sebagai tentara, yang tercatat badannya besar. Lihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang tentunya saya juga pengen, siapa yang mau merasakan kuasa Tuhan? Siapa yang mau lemah? Siapa yang mau merasakan kuasa Tuhan? Kan kadang-kadang kita gini ya, saya nih pengen tahu nih kuasa Tuhan ada nggak? Jangan nyobain Tuhan, jangan. Tapi kita perlu mendapat kuasa Tuhan, ya. Jangan mencobai Tuhan, tapi mengetahui bahwasanya kuasa Tuhan, ya. Lanjut, siapa tadi? Bu, siapa ya? Bu Cindy ya. Saya akan sedikit beri beberapa tip. Saya sampai jam berapa ya? Ntar saya keterusan lagi. Masih lama? Ya enggak, saya cerita kok. Ya, nah tadi kesaksian sudah lanjut. Nah menyadari kuasa Tuhan dinyatakan dalam kelemahan. Kadang-kadang kita ini, Tuhannya mana ya? Tuhan tolong, saya ada kesulitan ini, saya ada masalah ini, tapi Tuhannya mana gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa, kan kita pengen tahu dong ya, enggak sekedar, udahlah, Tuhan enggak denger, Tuhan enggak ini. Bapak Ibu sekalian, berapa tip dari saya yang menyadari kuasa Tuhan dinyatakan dalam kelemahan, ya kan. Tadi kelemahan udah saya terangin, ya kan, kuasa Tuhan apa aja udah saya terangin, kasih karunia saya udah jelaskan. Lanjut, nih ada relasi yang intim dengan Tuhan. Nih relasi yang intim gimana ya? Lanjut, nah ini perlu doa, baca dan renungkan firman Tuhan. Doa apa ya? Saya nggak bisa doa. Saya nggak ini, Bapak Ibu, doa bukan sekedar suatu, kalau nggak bisa baca boleh, ya kan. Baca doa Bapa kami boleh, doa Salam Maria boleh. Tapi kiranya itu dihayati dalam hati ya. Dulu waktu saya kecil, saya diajarin, kalau kamu ketakutan, doa Salam Maria. Waktu itu saya masuk ke lorong yang gelap gitu ya, saya doa Salam Maria. Tapi semakin ketakutan gitu ya. Saya pikir, waduh, akhirnya kalau udah deket baru nembak Pak ya. Iya, artinya Pak Hari ngincer-ngincer nih. Oke, apa artinya? Wah, ini pilihan saya. Setelah ngobrol-ngobrol, nah sama. Kalau kita ngomong sama Tuhan aja nggak pernah, bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Kita percaya bahwa ketika saya bisa bekerja, ketika saya bisa sampai di sini, itu kasih karunia Tuhan. Saya waktu bayangkan tadi jalan, macet nih ya. Saya lihat map, merah nih. Waduh perjalanan ini, tapi saya percaya Tuhan mengirim malaikatnya. Kita nggak perlu Tuhan turun tangan lah. Malaikatnya cukup dia buka jalan, ya makanya kalau doa jangan teriak Tuhan. Tuhan kirimkan malaikat untuk buka jalan, untuk mengantar saya. Saya mau sharing sebentar Bapak Ibu mengenai jalan. Suatu kali saya pergi ke daerah Cawang, sama jalannya macet. Ketika itu apa yang saya harus lakukan? Saya lihat peta nih kekuatan saya sendiri.
Oh saya harus nih, jalannya keterusan Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kalau menurut Waze saya belok gitu ya, keterusan. Wah saat itu saya bilang, aduh bilang gitu ya, mesti kemana gitu ya. Tapi ketika itu saya akan bawa pewartaan, saya yakin Tuhan akan beri jalan. Saya doa Tuhan, ini saya keterusan, kelewatan gitu ya. Ini Waze ini jalannya gak ketemu, saya buta jalan. Apa yang saya lakukan? Kontak kepada person yang di pusat doa dan person itu memberikan jalan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, jalan itu ternyata lancar dan lebih mudah. Kalau bukan Tuhan, pasti tidak bisa. Kalau saya menggunakan Waze jalannya merah, tapi ketika saya keterusan, saya udah sedikit jengkel, Tuhan keterusan Tuhan gitu ya. Gimana jalan keluarnya ya kan? Tuhan beri jalan keluar dan ternyata lebih mudah dan lebih cepat, nggak pakai macet. Lihat Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, percaya Tuhan kirim saya ke sana dan pasti Dia tidak akan buat saya dipermalukan dengan terlambat dan sebagainya. Dan itu berkali-kali, dan itu enggak sekali, dia 2 kali saya lewat situ lancar Bapak Ibu sekalian. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Ingat, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita jangan lupakan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan akan kasih karunia bosnya. Tuhan memberikan yang terbaik. Ya lanjut. Nah, mengakui kelemahan dan bergantung. Sekali lagi saya katakan, kita lemah Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita cuma merasa dirinya bisa. Tadi kelemahan saya sudah katakan, saya juga sudah katakan kita bergantung pada Tuhan, kita perlu Tuhan. Ya kan? Dalam kapan nih perlu Tuhannya? Kalau doanya kapan? Tadi saya katakan doa, belum saya ketinggalan. Doa kapan ya? Kita doanya kapan? Doa anytime, setiap saat. Waduh, kapan dong? Ketika makan kita udah doa, sudah makan kita doa, bangun pagi doa, mau tidur doa, mau berangkat kerja doa, mau masak doa nggak Bu? Loh katanya Bapak Ibu kadang-kadang enggak lah. Bapak Ibu bagaimana kau melibatkan Tuhan dalam masakan? Tuhan saya pengen masak enak nih, supaya saya ngasih garam, supaya ngasih gula dan bumbu-bumbu lainnya nggak keterusan gitu ya. Kan kita kalau mengandalkan enggak segini, ada yang komplain. Kasinan nih gitu. Oh iya, tadi ada yang nuangin lagi enggak taunya. Bapak Ibu sekalian, saya katakan kita berdoa setiap saat. Setiap kita melakukan apapun, kita berdoa. Kita bergantung. Waduh, terlalu berlebihan katanya ya. Enggak Bapak Ibu sekalian. Ya enggak usah baru jalan doa enggak gitu ya. Setiap kali Tuhan saya mau pulang, kiranya kau menyertai kami gitu. Cukup gitu ya. Nanti mau ngapain? Tuhan udah sampai nih, udah sampai rumah, udah ketemu teman, udah. Bergantung pada Tuhan perlu. Bagaimana kita mengetahui pertumbuhan sekarang? Bapak Ibu sekalian, dari ini ya, dari ketika kita belum kenal Tuhan, kemudian kita merasakan kebaikan Tuhan, kemudian kita bisa merasakan, bisa mengikuti ajaran-ajaran Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan. Pernah nggak dirasain? Cucu saya itu terkenal ya. Bapak Ibu sekalian, jangan bilang bandel ya, tapi katakan bahwasanya kreatif. Cucu saya kalau lihat tempat duduk itu ya, kalau orang Jawa bilang petakilan, loncat sini, loncat sana, loncat sini ya. Kalau itu saya yang kurang, ketawa Bu. Kalau saya waktu itu masih berusia sekitar 45 tahun, mungkin saya habisin, mungkin saya omel-omelin. Tapi saya sudah bertumbuh. Saya bilang, aduh tuh anak kreatif bener ya. Dia bayangin dia berada dalam suasana pertempuran, loncat sana, loncat sini, perang begitu, ya kan. Lalu saya bilang, udah capek belum? Kreativitas kamu luar biasa deh gitu. Saya nggak mengatakan bandel. Karena apa? Karena saya sudah bertumbuh. Karena mulut kita penuh kuasa. Kalau kita bilang, bandel amat tuh. Jadi bandel beneran. Makanya jangan bilang bandel, jangan bilang nakal, jangan bilang nggak bisa gitu ya, tetap semangati. Aduh kreatif banget deh kamu, walaupun kita setengah kesel di sini dalam hati, tapi kata-kata kita yang keluar itu jangan mengumpat, jangan ini. Dia suatu saat pernah bilang ketika naik sepeda dia bilang, loh kok lewat situ itu opa punya mobil baret itu. Dia bilang apa? Salah opa, kenapa parkir di situ? Udah tahu jalannya sempit begini, kenapa nggak parkirnya di sebelah sana? Lihat.
Saya harus marahin atau saya harus apa Bu? Yang punya anak? Tetap saya berkatin, bilangin, aduh kamu pintar banget yang ngomongnya. Ya. Kalau saya bilang, wah bandel tuh anak, waduh ntar jadi lebih bandel lagi, baret mobil saya lebih banyak lagi. Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan? Lihat, kita pun harus berkata-kata seperti yang Tuhan mau. Yang kata-kata positif untuk memberkati apa? Untuk memberkati sesama kita, anak kita, mantu, istri kita. Tetap kata-kata yang positif. Walaupun saya jengkel dengan pasangan saya, nggak bisa saya katakan, jangan, ya kan? Apalagi pasangan, dia Pak Arya, deketinnya susah lagi. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, ini tadi sudah benar bergabung dalam komunitas. Perlu supaya kita tahu nih, oh iya, di situ kuasa Tuhan ada tuh. Kita waktu ngalamin mungkin nggak enak, siapa tadi ya? Nggak enak, harus ngakuin entah itu stroke, entah apapun, itu kejadian nggak enak. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, belum didoain sama teman, belum dikasih nasihat, belum dikuatin, diberi penghiburan, lihat bagaimana perlunya komunitas. Ya lanjut. Nah ini berserah kepada kehendak Tuhan. Kita udah lakukan semua doa, udah renungan, udah mengandalkan Tuhan, udah kok nggak ada papanya nih. Berserah bukan berarti dah udah amat. Enggak gitu. Ya, berserah kepada Tuhan artinya kita percaya pada Tuhan. Bahwasanya kejadian itu, peristiwa itu yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar yang kita nggak tahu. Kenapa saya harus lewat jalan sini? Kenapa saya harus melalui peristiwa ini? Percayalah bahwasanya Tuhan sangat mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, berserah sekali lagi ya, jangan cuma diem aja enggak, tapi meningkatkan kepercayaan, lebih percaya lagi bahwasanya Tuhan punya rencana yang baik buat Bapak, Ibu dan saya. Disitulah dikatakan bahwasanya kuasa dinyatakan dalam kelemahan. Ketika kita nggak bisa, Tuhan mau tunjukin, nih loh saya bisa gini loh. Gimana caranya? Ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita ada kelemahan, Tuhan nyatakan kuasanya. Saya bisa ternyata. Ya, satu lagi saya mengenai kelemahan. Suatu saat saya diminta doa, seperti biasa doa gitu ya. Saya kalau dibilangin, Bet, doanya 4 jam loh. Saya mulai berhitung di otak saya nih ya, 4 jam. Saya bilang, wah mana bisa ya. Berdiri, wah mana kuat ya. Berdiri di sini 2 jam rasanya pegel banget gitu ya. Tapi Tuhan baik sama saya ya. Bukan saya dijebak enggak. Bet kamu nanti pendoa gitu ya. Wah iya doa kan. Doa gitu karena kita ada KRK malam kita doa gitu ya. Di suatu daerah. Nyata doa jam 8, jam 12 baru kelar gitu ya. Begitu orangnya pada pulang semua saya kata, ini jam berapa ya? Ini jam 12 Bet. Nah dari tadi gue udah berdiri 4 jam. Kok nggak berasa ya? Berasanya Bapak Ibu ketika mereka pulang, yuk Bet udah kita boleh minum gitu. Saya duduk, aduh rasanya pegel banget gitu Bapak Ibu. Bukan saya menyatakan pegelnya, tapi saya menyatakan kuasa Tuhan. Nggak usah pakai bilang-bilang gitu. Bet kamu saya minta doa. Dia akan sertai saya, beri kekuatan seperti juga tadi Musa disertai. Saya juga disertai gitu. Nggak jadi loyo, nggak jadi capek kaki saya. Terus saya katakan Bapak Ibu sekalian, saya sungguh merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Nah makanya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kelemahan. Sebenarnya saya kalau berdiri 4 jam, berdiri gini gitu ya. Nggak kuat. Tapi ketika Tuhan mau, dia akan melengkapinya. Bapak Ibu sekalian, semoga firman ini bisa menguatkan bagaimana Bapak Ibu dalam kelemahan ada kuasa Tuhan yang mau dinyatakan. Percayalah bahwa Tuhan beri jalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan, Kau telah beri kesempatan hamba-Mu untuk bisa menceritakan kebaikan-Mu, untuk menceritakan bagaimana kuasa-Mu bekerja di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan, untuk telinga hati yang Kau berikan Tuhan. Sehingga kami bisa mendengar apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah itu bertumbuh dan berbuah di dalam diri kami. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk semakin mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini.
Dan kalau pada saat hari ini Tuhan, banyak wujud-wujud doa Tuhan yang ada dalam tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang tahu yang terbaik buat mereka Tuhan. Di antara sekian banyak permohonan Tuhan, ada yang inginkan kesembuhan Tuhan. Jawablah Tuhan kerinduannya Tuhan. Beri jalan, beri kekuatan Tuhan baginya Tuhan. Dan untuk permasalahan ekonomi yang ada Tuhan, Kau juga beri jalan Tuhan. Kau Tuhan kaya akan segala sesuatu. Kau Tuhan yang punya kebaikan. Kau Tuhan yang memberikan yang terbaik Tuhan. Berilah yang terbaik Tuhan dan berilah kelegaan Tuhan baginya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Kau mendengar Tuhan seru dan doa kami Tuhan. Segala yang diungkapkan Tuhan dalam kertas-kertas ini, yang dinaikkan kepadamu Tuhan, Engkau akan menjawabnya Tuhan. Dan beri kekuatan Tuhan, selama itu belum terjawab Tuhan dan masih terjadi penundaan Tuhan untuk jawabannya Tuhan. Beri kekuatan Tuhan dan beri jalan Tuhan. Kami percaya rencana indah bagi semua orang Tuhan. Rencana indah bagi kami semua Tuhan. Demikian juga untuk peristiwa-peristiwa yang boleh kami alami. Permasalahan yang boleh kami alami adalah peristiwa yang telah Engkau siapkan buat kami Tuhan. Dan Engkau berikan jawaban buat kami karena Engkau Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang menguatkan Tuhan. Yang percaya Tuhan, Engkau tidak akan melewatkan setiap kami Tuhan. Tapi Engkau Tuhan mengenapinya Tuhan. Semua ini kami Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Terus. Baik, terima kasih Pak Robert. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, kemuliaan Tuhan Yesus luar biasa. Saya mau sharing sedikit saja. Tadi Pak Robert bilang soal Musa, itu dulu kayak saya. Bilang Tuhan Allah bilang gini, kamu maju kayak gini maju. Kamu nyanyi, kamu sharing. Itu kayak saya betul. Gak bisa ngomong. Terus katanya bilang bahasa-bahasa, saya orang Flores. Katanya bahasa dari bilang gini, bantet. Ada yang mau bantet. Itu saya. Tetapi puji Tuhan, kalau Tuhan pakai tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu Tuhan bisa pakai Bapak Ibu dimanapun pasti Tuhan akan membuat kita berbicara. Mungkin berkat yang Tuhan berikan tidak akan terbatas. Amin. Saat ini kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur kita berikan buat Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks. Sejenak kita dengarkan pengumuman. Kami persilahkan Bu Cynthia. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini? Siapa yang merasa diberkati Tuhan? Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita sungguh diberkati, tentu kita juga rindu. Kita mengajak teman-teman kita semuanya untuk datang hadir di PD ya. Mari, untuk waktu-waktu yang akan datang kita ajak teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir.
kami mohon untuk kesediaannya untuk mengajak semuanya, teman-teman, saudara semuanya ya. Kemudian kepada Bapak Robert, terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak ya. Kemudian kepada Ibu Fonita dan Ibu Lia Amoy yang sudah memberikan kesaksiannya pada siang hari ini, terima kasih. Kemudian untuk pemimpin pujian, Bro Ari dan tim semuanya. Ibu Anita sebagai keyboardis, kemudian Alvin di bagian soundman, Ibu Desi, Ibu Cindy, terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian para penerima tamu dan para kolektan, terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan semuanya ya. Ya. Ada beberapa pengumuman Kamis malam di tempat ini juga jam 19.30 ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Leonardi dengan tema Allah yang adil. Mari Bapak Ibu ajak saudara-saudara semuanya untuk hadir di PD malam hari Kamis malam jam 19.30 di tempat ini. Kemudian Selasa yang akan datang jam 10 di tempat ini pula misa dan adorasi dibawakan oleh Romo Justinus Kesarianto PR dengan tema kebebalan manusia. Kemudian kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada siang hari ini ada? Coba, adakah? Puji nama Tuhan, semuanya adalah Bapak Ibu yang sangat setia ya. Kita rindu untuk selalu berada di tempat ini, merasakan hadirat Tuhan. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu boleh menghubungi tim untuk didoakan secara khusus ya. Demikian pengumuman pada siang hari ini, dan untuk para pengurus dimohon kesediaannya untuk tetap tinggal setelah acara ini untuk mengadakan beberapa sedikit rapat ya. Ya, demikian pengumuman siang hari ini. Terima kasih Bro Ari. Engkau Allah yang mengerti dan sungguh sangat mengerti akan kehidupan kami. Dari awal hingga sampai saat ini, kami sudah memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Dan terlebih lagi firman Tuhan yang terus menguatkan kami ketika kami lemah. Kami punya Tuhan yang kuat, yang sungguh luar biasa, mampu mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar siang hari ini. Berkati Bapak Robert Tuhan. Dalam segala kehidupannya Tuhan berkati. Dalam keluarga Tuhan berkati. Agar apa yang ia kerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi kami yang hadir di tempat ini, ketika kami kembali, kami tidak kembali dengan sia-sia. Kami sudah menerima berkat Tuhan. Ketika kami melangkah kembali, Tuhan menyertai setiap langkah orang-orang benar. Bapa di sorga, siang hari ini kami akan kembali dengan penuh sukacita dalam keluarga kami. Dan juga biarlah kami boleh membagi setiap berkat buat keluarga kami. Bagi setiap orang yang kami jumpai. Karena Tuhan kami Tuhan yang punya kasih lebih dari segala-galanya. Terima kasih Yesus. Ini doa kami. Kami juga berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami. Terlebih lagi Tuhan, segenap kami yang hadir di tempat ini berdoa untuk hamba-Mu Paus Fransiskus Tuhan. Dengan doa kami hantar kepadamu Bapa untuk kesembuhan, pemulihan bagi hamba-Mu Paus Fransiskus. Kami tidak tahu keadaan sampai sekarang, tapi kami percaya Tuhan kami luar biasa yang mampu boleh menyembuhkan, mengobati, untuk selalu memberikan cinta kepada hamba-Mu. Ini doa kami siang hari ini Tuhan. Biarlah terjadi atas kehendak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Raja damai, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Andreas Kim Tegon,
doakanlah kami. Santo Yakobus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebab Allah kita Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sebab biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.